Selamat datang di kursus Psikologi Perdagangan. Dalam kursus ini, Anda akan mempelajari semua hal mengenai proses pengambilan keputusan dalam perdagangan secara mudah, cepat, dan interaktif. Ingatlah bahwa Anda dapat menyaksikan masing-masing pelajaran dengan bebas sesering yang Anda suka. Karenanya, apabila Anda telah siap, mari kita mulai. Rasa takut menghalangi jalan kesuksesan perdagangan. Itulah mengapa pemahaman dan pengelolaan rasa takut Anda begitu penting. Bagaimana caranya menghentikan rasa takut mengendalikan perdagangan Anda? Jawabannya ialah dengan mengembangkan sebuah rencana perdagangan. Rencana Anda harus mengikut sertakan tujuan perdagangan dan menetapkan tingkatan harga serta strategi Anda. Jika Anda merasa belum mengetahui cukup banyak untuk membuat rencana dengan cara ini, mungkin Anda harus memusatkan perhatian terlebih dahulu pada perdagangan praktek atau mencari pendidikan pedagang lebih banyak lagi sebelum benar-benar melakukan perdagangan. Kesuksesan sebagai seorang pedagang mengharuskan Anda untuk mengatasi rasa takut serta mengembangkan rasa percaya diri untuk belajar dari kesalahan Anda. Untuk kesuksesan jangka panjang, Anda harus percaya pada kemampuan Anda dalam menghasilkan lebih banyak dibandingkan jumlah uang yang Anda hilangkan. Hal itu dapat mempermudah Anda untuk menempatkan transaksi Anda, bahkan setelah melalui serangkaian posisi kehilangan. Kebanyakan pedagang tahu bagaimana rasanya untuk menahan satu transaksi terlalu lama dan melihat keuntungan yang signifikan menguap begitu saja sebagai akibatnya. Pada saat hal ini terjadi, seringkali ketamakan sang pedaganglah yang dipersalahkan. Ketamakan merubah cara berpikir dan bertindak Anda. Itu juga yang dapat menyebabkan Anda melakukan kesalahan yang sangat merugikan diri sendiri di pasar. Banyak pedagang baru yang berpikiran bahwa sangatlah mungkin untuk mendapatkan keuntungan 100 atau 1000 kali lipat pada investasi awal mereka hanya dalam beberapa hari melakukan perdagangan. Tambahkan nilai leverage tinggi ke dalamnya dan Anda dipastikan menciptakan masalah sebagai hadiah atas ketamakan. Keputusan Anda untuk berinvestasi di pasar harus didasarkan pada analisis yang rasional. Perdagangan bukanlah judi dan tidak pernah boleh diperlakukan seperti itu. Ingatlah bahwa terdapat banyak kesempatan di pasar, tapi itu hanya dapat terjadi apabila Anda mampu mengeksploitasinya jika Anda dapat mengendalikan emosi seperti tamak. Kebanyakan pedagang memusatkan perhatiannya dalam menentukan apa dan kapan untuk melakukan transaksi, tapi sedikit sekali mempertanyakan bagaimana cara untuk berinvestasi. Lagi pula, ketika Anda merasa telah menemukan kesempatan, bukankah Anda harus melakukannya dengan total? Sebenarnya jawabannya ialah tidak. Jangan pertaruhkan akun Anda pada satu perdagangan. Ini merupakan kesalahan klasik dari seorang pedagang tidak berpengalaman. Dan itu artinya rasa tamak telah mengendalikan Anda. Selalu ingat bahwa pasar dapat bergerak melawan Anda. Sebagai seorang pedagang, strategi manajemen posisi Anda memegang peranan penting dalam kesuksesan perdagangan. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan pasar, tapi Anda dapat mengendalikan bagaimana cara Anda berinvestasi dan jumlah risiko yang Anda ambil. Strategi manajemen uang Anda harus dapat menjawab dua pertanyaan penting berikut. Berapa banyak uang yang seharusnya saya pertaruhkan dalam setiap perdagangan? Dan berapakah ukuran perdagangan yang seharusnya saya buat? Sebagai seorang pedagang, tujuan utama Anda seharusnya ialah mempertahankan modal Anda. Apabila Anda dapat tinggal di pasar cukup lama untuk mendapatkan beberapa kali keuntungan, itu harus cukup untuk menutupi biaya kehilangan pada saat perdagangan dan menghasilkan pengembalian untuk investasi Anda. Manajemen uang yang baik dapat membantu Anda mewujudkan hal ini. Kebanyakan pedagang berpengalaman tidak pernah mempertaruhkan 2% dari kapital perdagangan mereka pada satu perdagangan. Dengan sebuah akun $10.000, itu berarti jumlah kehilangan potensial maksimalnya ialah $200. Mempertaruhkan lebih dari $1 per pip pada sebuah akun $10.000 dianggap tidaklah bijaksana oleh banyak pedagang. Karena itu berarti jumlah pip yang Anda bersedia hilangkan dalam perdagangan ini sebelum mencapai stop loss juga 200 pip. Bukan rahasia bahwa Anda tidak dapat mengendalikan arah pasar, mengubah atau memperbesar pergerakannya. Tapi terdapat satu cara di mana setiap pedagang dapat meraih pengendalian penuh atas perdagangan mereka, dan itu ialah melalui manajemen uang. Manajemen uang merupakan serangkaian aturan dan petunjuk untuk membantu Anda menjaga tingkat resiko Anda di area nyaman. Manajemen uang yang efektif bertanya, kemudian menjawab 3 pertanyaan penting berikut. Berapakah seharusnya rasio risiko untung saya? Berapakah jumlah risiko yang tepat untuk saya atas setiap perdagangan? Berapa banyak risiko yang harus saya ambil atas akun saya? Pertanyaan-pertanyaan tadi terdengar mudah, tapi mendapatkan jawaban benarnya lah yang merupakan kunci bagi Anda untuk menjadi seorang pedagang yang sukses. Dengan penempatan strategi manajemen uang yang tepat, Anda hanya dapat salah 50% pada saat perdagangan dan telah meraih keuntungan.
Rasio risiko untung membantu para pedagang menetapkan batasan risiko pada sebuah perdagangan. Itu menunjukkan berapa banyak yang seorang pedagang pertaruhkan melawan keuntungan potensial yang dapat mereka peroleh pada saat mereka berhasil. Bagaimana cara melakukan perhitungan rasio risiko untung? Sangat mudah. Hentikan kerugian menampilkan risiko Anda, dan ambil keuntungan menampilkan keuntungan potensial Anda. Jadi, apabila pada suatu perdagangan, posisi hentikan kerugian Anda ditetapkan pada posisi $100 dan take profit pada $200, maka rasio risiko untungnya ialah 100/200 atau 1/2. Semakin besar rasio risiko untung Anda, semakin mudah Anda menahan kehilangan di sepanjang waktu. Rasio risiko untung yang diterima untuk seorang pedagang pemula ialah 1/3. Angka di bawah 1/2 terlalu berisiko dan harus dihindari. Selamat! Anda telah berhasil menyelesaikan pelajaran psikologi perdagangan. Anda sekarang telah siap untuk mulai menjelajahi pasar sendirian. Tetaplah tinggal untuk pelajaran-pelajaran tingkat lanjut. Semoga berhasil dan selamat datang di dunia perdagangan.